Halo lagi buat semua yang mendengarkan. Kembali lagi di Ngetekehu, ngobrolin teknologi, gaming, dan hobi. Bersama saya Heri dan Salman. Salman. Kita hari ini berdua lagi ya. Iya. Karena udaranya akhir-akhir ini kurang kondusif ya. Ya, Gak enak banget sih, banyak beneran. banyak yang ini ya, banyak yang sakit ya. Ya, karena ekstrim banget ya. Dingin, panas, dingin, panas. Malamnya dingin, Panasnya panas. panasnya panas udah kayak gurun. Ya well. Dan ya kali ini kita melanjutkan topik beberapa minggu lalu ya sebenarnya. Ya, dua Wokeness. minggu. Oh, Enggak sih, mau berita dulu atau mau bahas? bahas dulu lah. Bahas dulu. Berita kan sekalian aja, satu ini kan direct agak-agak garing tuh. Kalau Satuin direct sama sebenarnya Gamescom. direct itu gue cuma pengen pengen ngobrolinnya sama si Willy sih. Oh, Karena dari semua direct itu cuma ada satu yang sangat menarik. kalau gue juga cuma satu. Lo tahu apa? Ya udah apa? Ya udah lu dulu apa? Fighting Collection. Ya itu kan udah Capcom. kemarin. Kan Oh, ini yang baru. Ini isinya ada SNK. Oh beda lagi ya? Beda lagi. Oh kemarin mah MV Marvel. Marvel vs Capcom ya, Iya. MVC ya. Yang kemarin ini isinya SNK versus Capcom versus SNK 1-2. Wah sekarang berarti si Capcom Sword, itu teh Power Capcom semua Stone ya? 1-2, ya. Ya berarti si Capcom Justice. ya keluarin semua aja ya Project pokoknya. Justice. Iya, yang klasik-klasik. Kayak Ah, mantep sih itu. Itu gua luar biasa. 2 kali berturut-turut. Yang itu aja belum keluar ya? Iya, 2 MVC minggu aja belum lagi. keluar. Yang, Oh, itu 2 yang minggu Marvel, lagi. ya. September berapa belas gitu, 12 kalau nggak salah. Cuman kayaknya kalau sekarang agak susah ya main itu teh asiknya emang offline sih kayak gitu tuh ya. Iya, Lebih online, asiknya offline. online tuh nggak kerasa ketemu orangnya gitu. Heeh. Kayak zaman dulu teh. Tapi gue masih bisa membuli anak gue sih. Ayo deh kamu belajar game fighting rame loh. Oke sekarang lawan papa ya. Sedih banget. Besoknya Sedih banget, pensiun. Bli. Besoknya pensiun. Lu pikir kenapa kemarin gue beli kelas? Kesempatan membuli anak, aduh ini dibully. Ya harus diajarkan Kekerasan dunia. menerima kekerasan dunia, menerima kekalahan sejak dini itu. Kalau di gua yang yang sangat menarik sebenarnya, Trails remake, Trails in the Sky remake first. Ada di ini gitu, ada di direct. Yap, dan itu trailernya cuma kayak selewat doang. Padahal itu teh announcement dong. Itu teh announcement kayak oh ya kita juga ada game-game ini ya Trails in the Sky first remake. Gua bahkan nggak merhatiin apa gue lagi ke WC waktu. Cuma kayak 10 detik cuy. Oh iya. Oh. Itu tuh first trailer. Ada di YouTube, ada kali terlalu lebih panjangnya. Yang Jepang, versi Jepangnya ada. Oh. Kalau versi Inggrisnya cuma kayak 10 detik kan udah aja. Itu pakai engine-nya engine yang terbaru, pakai yang engine sekarang. Kuro ya. Kuro teh Jadi Daybreak. itu tuh yang lu udah main kan? Udah. Itu tuh yang PSP Pertama ya? sebelum PSP malah. Pertama PC pisan. berarti. PC yang pertama. Emang kan secara keluar itu kan Sky Trilogy, terus Zero Azure, Zero Duology, Cold Steel Quadology, apa namanya? Quadology ya bener. Empat jadi 3 game Sky, 2 game Zero, 4 game Cold Steel, sama si Trails Reverie ya. Reverie itu kayak penutupannya yang chapter awal, terus sekarang Daybreak 1, 2, 3 udah masuk ke keempat lah kurang lebih kan. Daybreak itu keempat. Nah ini tuh yang chapter pertama banget, trilogi pertama lah yang remake. Itu 3-3-nya langsung Baru ke 1 first. Karena emang panjang banget sih kalau lu mainin yang pertama juga. Ini hitungannya remake-nya basically remake grafis sih. Secara story kalau kata gua gak usah di remake ya. Mungkin ya? Sistemnya lah, sistem dia kalau yang pertama itu emang sistemnya kalau lu kelewat nggak bisa balik deh. Kalau yang pertama itu Sky itu masih jadul kan, yang kayak RPG punishing banget, yang lu masuk kota tuh harus ngomong sama semua orang. Kalau ada side quest lu nggak ngomong kelewat udah nggak bisa ngambil. Iya. Dan kalau lu ngejar kayak 100% tuh jadi kelewat ya harus ngulang lagi dari awal. Nggak bisa mundur. Kalau yang kayak udah modern mah kan kelewat tinggal balik lagi gitu kan. Bisa backtrack. Kalau ini enggak. Tapi ceritanya bagus. Cuman ya agak kontroversial juga.
karena istilahnya ini teh main karakternya saudara angkat dan ujung-ujungnya ya kapelan. Incest. Step incest Oh, itu ketemunya porn banget ya. Hah? Porn banget ya skenario. Ya mete step onichan nih. Begitulah. Jadi itu yang luar biasa sih dan grafiknya pun grafik yang paling baru. Which mean harusnya di Switch udah nggak kuat ya. Yang terakhir emang udah nggak ya? Ya terakhirnya nge-lag banget. Si Billy kan udah cerita dia, kata dia yang referee aja, yang sebelum daybreak aja udah berat banget. Waduh. Makanya kan dia di daybreak udah males lah, pindah ke Steam Deck kan akhirnya kan. Dan banyak yang ngomong ini tuh kayak agak aneh karena cukup lancar trailernya. Dan banyak yang ngomong ini kemungkinan besar rilis itu di Nintendo Switch dan Switch 2 atau 2 gitu ya. The next Switch-nya juga bakal keluar di situ katanya gitu. Cuman yang aneh biasanya kan langsung di-announce kan, oh ya ini keluar di Switch, oh kita juga ada. Si perusahaannya juga nge-announce kan kadang kan, oh ya selain di Switch kita juga nge-announce di PC, ada di PS5. Ini enggak, cuman di Switch doang. Agak aneh sih. Mungkin eksklusif ya. Apalagi kalau ternyata enggak deh. Kayaknya belum pernah ada yang eksklusif Nintendo kan. Masalahnya dia developernya aja kalau di Amerika kan harusnya NES kan, NIS. Iya. Ini enggak. NIS Amerika. Ini enggak. Dia enggak nge-announce. Kita publisher di Amerika tuh masih diperbincangkan antara mau pakai NES atau mau pakai yang sebelumnya atau mau kita publish sendiri. Atau kemungkinan Nintendo. Kemungkinan Nintendo. Nah, kalau kemungkinan Nintendo ya berarti eksklusif. At least 6 bulan lah. Gitu. Tapi kalau ya di Switch 2 sih nggak masalah sebenarnya. Iya. Selama hardware yang mumpuni sih oke lah. Kan portable juga iya. Semoga portable lah anjir. Pastilah. Lu juga sih pasti sih. Gitulah. Itu udah oke, berita beres. Sekarang Gamescom lah sekalian. Oh, apa nih Gamescom ada apa? Gamescom gua sih paling Borderlands 4 sama Civ 7 ya. Sama ini seri filmnya yang gue inget ya, agak lama kan. Seri filmnya si Amazon tuh yang Secret Level, tau nggak? Oh iya, Secret Level tahu. Itu keren sih. Itu menarik sih. Armored Core, Mega Man, Sifu. From the director of itu ya robot apa sih? Love and Robot Netflix, apalah itu. Gak jelas juga sih sebenarnya Love and Robot kan antologi kan? Iya, itu kan pendek cerita pendek doang kan. Ini juga antologi. Ini kan antologi. Cuman dia ceritanya apa sih sebenarnya? Lost Level itu jadi kayak Secret Level. Secret Level itu kayak ya kayaknya pendek-pendek gitu juga, cuman ya nyeritain satu part dari gamenya mungkin kayak gitu. Nah, gue bingung tuh antara satu part dari game atau kayak crossover kayak Wreck-It Ralph versi antologinya. Enggak. Bukan kan? Bukan, ini pendek-pendek kayak si yang Netflix. Cuman satu episode Armored Core, satu episode Warhammer, satu episode Mega Man, satu episode Sifu, kayak gitu-gitu. Dia ngambil original story atau ngambil momen? Nah, nggak tahu. Oh, bisa jadi momen di game gitu. Iya, bisa. Dan yang kebayang. Aktornya kan yang Armored Core si Keanu Reeves ya. Oh, menarik. Tapi Keanu Reeves mah dia humble banget lah. Maksudnya ya mau nggak ya ayolah gitu. Boleh lah. Paling down to earth banget lah kalau artis Hollywood itu. Ya. Kalau gue ngebayanginnya itu sih kayak Warcraft ngambil momen di mana nyeritain si Arthas aja. Iya, ada Warcraft gitu? Ada kan kalau nggak salah. Ada nggak ya? Starcraft ya? God of War. Belum di announce apa aja sih, cuman yang udah kelihatan itu Mega Man jelas banget. God of War, Mega Man, Unreal Tournament, Pac-Man, God of War, Armored Core, yang gue inget ya itu ada God of War sama Armored Core. Sifu. Ada Concord. Crossfire, Dungeons and Dragons, Exodus. Ini mah beda Honor kayaknya. of Kings. Udah beda kayaknya. Mega Man. Ada The New World, ada Outer World, Pac-Man, Tsushima. Ghost of Tsushima. Ya, Ghost of Tsushima. Spelunky. Random banget ya. Bener-bener pilihannya random banget. Iya, random banget.
Kayaknya emang yang mau aja kayaknya ya. Ya, ini siapa nih yang mau? Gua kayak gitu kayaknya. Slotnya habis sudah. Iya. Lu kayak PO aja ya. Berasa PO. Oke, lanjut. Jadi langsung apa lagi nih? Lagi Berita udah apa? sih. Oh, Apple. Ini paling Apple. menyangkut Nintendo ada rumor kan. Kenapa Direct dimajuin Karena bulan depan katanya ya. Agustus karena September itu kemungkinan besar Direct gede. lagi dan itu ngumumin hardware baru. Dan memang kan secara sejarah sudah jalan dari nge-TGO juga kita udah jalan berapa tahun nih? Dari 2020 ya, 2021, 2023, 2024, 4 tahun berarti. Oh, kita udah jalan 4 tahun cuy. Wih. Ada ulang tahunnya kapan sih? Juli. Juli. Kemarin. Wah, kelewat. Ya udah nggak apa-apa lah. Jadi kemarin itu setiap tahun ya kita merhatiin ya, selalu pasti ngebahas tuh Apple event. Abis itu pasti episode TGH tuh berikutnya pasti selalu Nintendo Direct. Atau kebalik, Nintendo Direct episode berikutnya pasti deketan. Direct gede lah ya. Nintendo itu kan Direct gede selalu Februari, Summer Game, Juli sama September. Apple juga selalu biasanya tuh 3 atau 4 lah. 4 biasanya tuh kalau tambah Oktober. Tapi pasti Februari, Juli, September. Gitu. Dan ya Apple juga kan September ini udah itu ya, tanggal 10. iPhone 16. Hardware baru juga ya. iPhone 16 ya. Seri iPhone sama headset ya. AirPods. Begitu. Ya kita lihat lah ya. Ya. Semoga benar. Nah, kalau di announce kemungkinan besar berarti keluarnya awal tahun depan ya. Iya. Isi 3 bulanan nih. Terus spring mungkin. Spring. Menarik. Ya. Apalagi Nintendo ini udah tepatnya gaming konsol sekarang ngantuk banget ya. Ngeliatnya tetap gitu kayak Xbox, PS5 apa gitu nggak ada yang ditunggu. Nintendo juga udah mati gitu kan. Udah mati. Ya mudah-mudahan konsol baru Nintendo bikin semangat lagi lah di konsol. Karena kalau menurut gue Nintendo itu separah-parahnya Nintendo paling parah itu sih sebenarnya Wii U sih. Wii U gersang banget. Iya. Cuman sekarang gue ngerasa kayak PS5 aja udah kayak Wii U gitu. Lu setahun aja paling 1 game baru gitu. Iya. Yang first party dan belum tentu lu seneng. Iya. Gitu kan. Iya. Gitu. Nah, ngomongin game baru nih jadinya nyambungin deh. Udah ya berarti udah beres ya. Oh iya, boleh. Game baru itu kan sebenarnya 2 minggu kemarin itu kan keluar 2 game kontroversial sebenarnya, yang berpasangan sebenarnya kan. Ceritanya sambung menyambung menjadi satu kan. Kemarin kita minggu lalu tuh mau nge-tag yang Wukong, tapi kan ternyata masih ada lanjutan. Iya. Dan lanjutannya makin lucu. Iya. Jadi minggu lalu itu Wukong keluar. Yang belum tahu Wukong itu apa itu Wukong itu Kerasakti. Iya. Oh itu maksudnya ya oke. Ceritanya tuh sebelum dia jadi itu ya yang ditimpa gunung ya. Gue belum baca ceritanya sama sekali sih kalau Wukong. Soalnya gue rencana pengen main tapi entah kapan. Oh iya, gue juga pengen main sih. Gue malah pengen beli gara-gara drama ini sih sebenarnya. Jadi soalnya udah lihat gara-gara. Sebenarnya gue nggak terlalu pengen ya. Tapi keren. Terus kemarin gue ke temen gitu ngelihat dia main itu, aduh kayaknya gue harus main. Di Steam Deck jalan nggak pertanyaannya kan? Paling gampang. Jalan tapi harus ada di setting di BIOS katanya si VRAM-nya harus digedein. Tapi kalau pas digedein gitu jadi lancar. Ya, jadi Wukong itu 30. Sebenarnya basically game Souls light ya. Ringan lah, game Souls ringan yang sebenarnya lebih mirip ini sih, gue setuju sih God of War. God of War lama ya. Apa baru? Yang baru. Oh, God of War baru. Ya God of War baru juga sebenarnya kan emang Souls light kan. Agak light lah. Battle-nya cukup kompleks tapi nggak sekasar Soul. Ya, nggak se-punishing Soul. Jadi masih ya at least kalau mati nggak ngedrop lah, nggak ada yang ngedrop. Cuman secara challenging juga nggak branded button mashing lah ya, masih ada combo harus dipikirin. Iya, harus dipikirin tetap. Gitu. Kayak ini sih. Kalau ya mungkin kenapa dibilang God of War karena God of War lebih populer ya daripada Star Wars Jedi. Ini mirip banget sama Star Wars Jedi sih. Dan ini developer Chinese, RRT, Negeri Tirai Bambu, yang
biasanya itu selalu kalau bikin game itu mereka Game lebih gacha. condong ke gacha Nah, dan game HP. ya. Begitu sekarang ngeluarin yang Game kualitasnya kualitas triple A luar biasa Ya. dan membawa drama ya. Ya. Sebenarnya si siapa sih namanya? Developernya? Black. Game Science. Nah, Game Science ini bukan karya mereka pertama di Steam at least. Oh, Di Steam tuh ada pertama dia bikin game namanya Red Tide apa ya? Game strategi gitulah. Tapi game gratis. game nyantai. Game enggak Pay to win. nyantai nggak ya? Iya, kayaknya pay to win sih. Ya standar developer Chinese kan sebenarnya kan. Ya, Art of War, Red Tide. Oh, Ini kayaknya tapi free to positif play. sih. Free to Very play. positif, very positif. Gue belum pernah main sih. Gue juga baru tahu. Grafiknya pun nggak main-main ya. Lumayan untuk zamannya Cakep ini lah. tahun 2016 keren sih. Cakep sih. Ya. Iya. Tapi free to play. Free to play. Dan sampai sekarang masih early access. Malah Wukong dulu ya yang Wukong keluar dulu. ya. Nah, setelah lalu kemudian mengeluarkan Wukong. Nah, Hmm. yang jadi komedi itu developernya sempat dikontak sama Sweet Baby Inc. ya. Sweet Baby. Sweet Baby Inc. tawarin, lu mau nggak berapa? 7 Pokoknya gede lah. Berapa juta nggak salah. berapa juta dolar kan? 7 juta dolar kalau nggak salah. Gede amat. Ya gitu. Coba Segede gitu. coba lihat deh. Tawarin kan, nih gua kasih duit, lu masukin agenda gua, Iya. bukan agenda buku ya. Pokoknya inilah apa masukin aspek-aspek Sweet Baby lah yang sudah Ya, kita masukin kenal. aspek-aspek Sweet Baby yang kalau yang kemarin kita udah bahas sebenarnya kan. Iya. Harus ada aspek dari LGBTQ, Oh iya 7 juta. 7 juta dolar kan. Berarti 7 juta dolar kalau kita hitung dolarnya 20.000 itu 14 juta 14 M. 14 miliar ya. Iya. Iya. Dan mereka menolak. Ya menolak. Padahal 14 miliar lumayan. Bisa bikin game baru lagi. Nah, kalau kata gue, menurut gue ya, sebagai andil gue, mereka nolak itu bukan nggak mau masukin LGBTQ ya, kalau kata gue, nggak mau bikin cewek-ceweknya jadi jelek. Iya, kayaknya iya. Tepatnya gitu, karena kan kalau LGBTQ, kalau kata gue game-game di Cina kayak MiHoYo, game-game MiHoYo itu Banyak ya. sangat banyak fan service yang biasanya ya Arahnya cewek jelas banget ke situ gitu ya. cewek ke cewek atau cowok ke cowok, kelihatan banget gitu. Bromance kayak gitu ya. Hah? Bromance. Ya itu Ya pokoknya begituan lah. ya mereka lebih Lebih nggak mau ngubah desain karakter kali ya. dan emang maksudnya bukan cuman lebih dalam daripada yang dilakukan oleh Sweet Baby Inc. Kayak MiHoYo itu kan di Honkai Impact 3 itu kan bener-bener lore-nya sampai ke dalam itu mereka ditakdirkan kan kalau di Cina itu kan selalu mereka lebih ke Buddha itu kan inkarnasi kan. Meninggal lahir lagi kayak mereka tuh pasti ditakdirkan tiap kali kehidupan tuh pasti ketemu. Tapi ya lahirnya jadi cowok sama cowok atau lahirnya kebetulan lagi cewek sama cewek atau kebetulan cowok jadi cowok apa cewek atau di gimana tapi selalu ditakdirkan jadi pasangan gitu. Pasangannya gimana ya gimana gacanya keluar kan gitu. Ya. Gitu mereka lebih ke begitulah gitu dan menurut gua lebih kompleks daripada kayak Sweet Baby Inc. Kalau Sweet Baby Inc. kadang ya lu masukin aja pronouns lah. Apalagi kayak nanti yang di Concord ya. Lu masukin Concord terus kayak desainnya gitulah gitu kan. Ya, mungkin kalau kata gue mereka paling keberatan tuh yang di situ ya. Kedua, karakter di mana kalau perusahaan Cina yang udah pengalaman jualan game gacha, pasti jualannya juga jualan desain. Dan kalau game yang desain yang paling gampang dijual ya desain cewek. Dan menurut gue itu karena mereka juga kan ada karakter-karakter cewek dan itu tuh based off Chinese actors, Chinese actress. Ada orangnya gitu. Ya sekarang kan ada orang aslinya kayak begitu. Masa lu dibikin jadi gendut? Ya sama kayak itulah si siapa? Horizon kan orang aslinya sebenarnya tirus tapi di situ tiba-tiba jadi tembem. Jadi mending tembem cuy, tembem masih lucu. Ini
Itu otot tulangnya berubah cuy. Kalau tembem itu tulang pipinya nggak berubah, ini tulang pipinya berubah. Lebih manly kan, Iya. lebih Kaku lah. lebih kaku, lebih ngotak gitu kan. Hmm. Dan ya orang-orang kalau di Asia, apalagi Asia kan ya, kita melihat value-nya itu kan masih ya cantik tuh putih, tirus, Iya. apa yang mukanya ya ramping gitu Iya. kan. Ya makanya kita ngomel kan ngelihat Iya. kayak Spider-Man, kenapa Mary Jane-nya jadi Tapi Mary mbak-mbak. Jane, gue ngeliat Mary Jane yang kedua malah tambah cantik loh kalau buat gue ya, daripada yang pertama ya kalau gue Ya maksudnya di pertama dan kedua tuh dua-duanya jelek sih. Dibanding Mary Jane yang di bioskop, Mary Jane yang di komik. Kalau dibandingin sama yang di komik aja. Kalau di film kan ya lu ngomongin ya itu mah orang beneran. itu mah bintang film lah. Lu Iya, bintang film nggak mungkin nge-cast-nya yang jelek. Pasti kan nge-cast yang cantik. Ya tapi kata gue bahkan si itu aja yang Mary Jane yang di terakhir yang di Marvel, si siapa tuh? Zendaya aja cantik cuy. Iya, cantik itu. Walaupun masih muda gitu ya. Iya. Kan hitungannya masih SMA kan. Iya. Cantik cuy. Iya. Sama itu jauh. Maksudnya di komiknya pun dia tuh model. Iya. Emang di lore-nya kan si Mary Jane tuh model kan. Jadi ya kok begitu gitu. Iya. Bener-bener Midwestern housewife banget lah. Jadi ya itu terus kan kayak Horizon jelas banget kan. Terus sekarang Concord yang nanti kita bahas juga. Concord juga kan desainnya sangat. Kalau itu sih gue lebih keberatan sama desainnya tuh jelek banget gitu, bukan muka orang ya, tapi desainnya tuh jelek banget. Vanilla banget gak sih? Iya. Kok cuman kayak ayo kita bikin pakai jaket beres. Tentara pakai jaket terus ya udahlah. Ya udah kasih selang-selang udah. Kasih selang-selang lah. Robot. Ini ada tempat sampah kita bikin robot ya. Itu benar-benar lu nggak usah ngebahas mukanya deh. Secara keseluruhan aja tuh udah layak ditertawakan. Ya itu. Dijual lagi ya. Dijual lagi. Sedangkan Overwatch yang keren-keren gitu tuh gratis ya. Dulu bayar cuy. Ya dulu bayar sih memang sih. Sama Overwatch jauh banget desainnya gila. Jauh. Overwatch itu lu ngomongin woke itu Overwatch sangat woke dan desainnya sangat bagus. Yang sangat bagus, gue nggak keberatan kalau kayak Overwatch. Bener kan? Ya lu mau yang ototan ada, siapa tuh bukan Zendaya yang tadi. Ya itulah pokoknya yang Zarya, lu mau ya dan emang luarnya binaragawan. Iya, terus yang cabi si Mei ada, mau yang seksi si Black Mercy sama si Black Widow. Widowmaker ya. Widowmaker. Black Widow mah Marvel. Iya. Widowmaker. Lu mau yang itu Femme Fatale kan? Iya. Kalau Widowmaker Femme yang Fatale. muda seksi si Tracer. Sama si lu mau yang cewek teenager. Cewek teenager aja yang itu kan ada kan anaknya si apa sih? Muridnya si yang tanker. Kalau ini kan tanker healer yang baru tuh. Oh, siapa sih namanya? Iya yang rambutnya ponytail. Ya, lu mau berarmor tapi cewek biasa juga kan begitu. Ada. Gitu. Yang lesbi ada, yang gay ada. Yang lesbi banyak, yang gay banyak. Yang tua ada. Yang tua ada, yang muda ada. Kan? Cewek tua kan? Iya, sniper. Beragam itu benar-benar beragam dan desainnya tuh keren semua gitu. Ya lu ngomongin disability itu kan banyak sih. Siapa itu yang pakai ultinya tuh ngeluarin roda terus meledak. Si Jangkret itu kan kakinya nggak ada satu. Kayak si siapa itu yang dwarf juga kan sama kan. Oh ya tangannya nggak ada. Bjorn sangat Swedish sekali ya Bjorn. Ya makanya iya sih kalau itu sih itu udah bagus banget gitu. Lu tinggal copy paste dari situlah anjir. Lu Concord tuh kayak pengen bikin Overwatch Overwatch aja sekarang kan nggak populer. Iya. Tapi mundur dulu nih. Ini kita kemajuan nih. Ngomongin dulu Wukong. Oh masih Wukong, oke. Kan ditawarin dulu nih. Lu mau $1 juta gitu. Iya. 14 miliar cuy. Embung Dengan random alasan pokoknya intinya kan nggak mau. Udah gitu malah jadi media-media di Amrik malah jadi nge-slanders kan hitungannya. Slanders tuh kan kayak menyebarkan nama jelek.
Tapi kayaknya cuma satu deh, si Screen Rant doang deh. Yang lain Ada dua. Ada lagi? 2 orang aja pokoknya. Yang penulis 2 orang itu. Oh, Satu Asia, satu bule cewek. kayak gue lihat IGN, GameSpot kayak gitu ngasih bagus semua kan? Setelah keluar, awalnya Iya. enggak. Oh. Pas launching itu enggak. Ngomongnya jelek lah. Hmm. Apa ini nggak usah dimainin karena Yang apa? kasus itu ya, yang Kenapa? Nah, Itu juga kan itu bully masalah cewek. gara-gara kan sebenarnya IGN ya, penulis IGN kalau nggak salah Iya. tuh. Dia menggunakan nerjemahinnya ngaco banget. Iya, ini ngaco. Cuman setelah rilis kan ada yang wawancara lagi, no comment katanya. Jadi ya orang-orang pada ya udahlah. Ya no komennya tuh gara-gara apapun yang ya mereka udah tahu apapun Iya. yang mereka ucapkan bakal ini ya. dibelokin. Jadi ya masalahnya itu kan yang diomongin itu jauh banget sama yang ditranslate jadi Inggris tuh jauh banget. Iya. Inggris tuh vulgar pisan, Iya. sedangkan yang diomongin memang maksudnya bukan pernah bahas. untuk sesuatu yang diomongkan sesuatu yang pantas untuk diomongkan seorang CEO. Iya. Tapi ya itu tuh konteksnya ya lagi di apa namanya? Lagi di forum, lagi dia ngobrol sama temennya. Ya kayak kita lah ngobrol, itu mah apa? Goreng patut lah itu siga gitu. Terus diomongin kan jadi oh ini tidak mendukung wanita sama sekali gitu kan, dia ngomongin menginjak-injak hak wanita segala macam. Kayak goreng patut tuh dia ngomongnya very ugly bla bla, pokoknya parah pisan lah, sampai ngomongin kasar kan karena ngomongin kelamin pria dan segala macam kan. Padahal enggak gitu. Udah kayak gitu diomongin, ya udah kalau kayak gini kalian itu aja bajak aja gamenya, nggak masalah kok, yang penting mereka nggak dapet duit. Sampai diomongin gitu kan kayak ya lu gak pantes lah anjir, seorang apa namanya, seorang jurnalis gaming lu ngomong bajak aja gamenya kan nggak. Iya. Ya lu oke lah, lu mau ngebajak silahkan, tapi kan bukan buat lu diumumkan di publik ngomong gitu. Terus sampai kemarin kan beritanya kayak oh ini lihat nih gamenya nggak laku nih, ini pemain di Steam turun 20.000 pemain dalam semalam. Karena Cina lagi malam pada tidur. Iya. Besoknya naik lagi. Iya, naik lagi. Itu bodoh sih anjir. Itu bodoh sih. Kayak lu nyari-nyari banget sih gitu kan. Itu siapa tuh yang itu? Si itu sama Si Screen Rant. Screen Rant kalau nggak salah. Itu si Screen Rant bikin artikel, ya memang lagi tidur sih jam segitu lagi pada tidur. Di bawahnya dia nulis. Itu clickbait banget anjir. Terus gambarnya kayak dipotong banget kan, grafiknya kan turun naik kan. Ya wajar lah. Lu pangsa pasarnya kan pangsa pasar Cina kan, karena kan legendanya legenda. Iya, sampai PS5 di sana habis kan. Habis legenda kera. Jadi gamenya sendiri gue belum sempat main ya. Gue udah lihat langsung dan keren banget. Keren Apalagi banget gue lihat langsungnya tuh di spek PC yang pakai 4090, gila sih, keren banget sih. Ya gue pengen main sih, cuman emang gue nggak karena gue belum main, gue nggak bisa komentar lah gamenya gimana. Cuman ya dramanya kocak banget gitu. Iya. Mereka jadi kayak media-media pada kesel kan, akhirnya kayak oh ini padahal kita udah namanya udah dibikin jelek loh, mereka nggak mau masukin agenda kita loh, nggak usah main dan ujung-ujungnya kan orang udah nggak pada dengerin gitu. Iya. Ya biarin aja gue mau main apa, lu urusan apa malu kan gitu. Ujung-ujungnya kayak ya mereka hilang kredibilitas justru kan. Iya. Mereka kayak ya 5 tahun lagi juga belum tentu ada. Sampai si penulis reviewnya aja dihilangin kan, soalnya diteror katanya kan. Ya iyalah anjir. Gue tidak menyarankan para pendengar untuk meneror orang, tapi orang-orang kayak gitu patah si teror anjir. Lu udah ngerusak nama baik orang anjir kayak gitu. Berniat untuk merusak nama baik orang secara sadar dan secara waras dan sadar gitu kan. Apa maksudnya? Kalau biasa kan kayak sehat secara jasmani dan rohani, lu tuh mau ngejahatin orang gitu kan. Dan yang lucunya itu setelah itu seminggu kemudian kan, beberapa hari yang lalu keluar Concord, di mana kalau yang itu nggak mau masukin woke, yang ini woke sekali gitu kan. Kita mau bikin game woke-nya dulu gitu kan, game kayak gimana kan gitu kan. Kalau itu kita mau bikin game mau masukin woke enggak gitu kan, nggak mau Kalau yang ini kita mau bikin game woke-nya dulu. Gamenya gimana? Ya udahlah, yang populer apa gitu kan. 8 tahun yang lalu kan. Masalahnya kan itu game udah 8 tahun yang lalu kan, developernya 8 tahun Concord itu. Masa sih 8 tahun? 8 tahun ngapain aja jadinya kayak gitu?
8 tahun yang lalu ya Overwatch berjaya, oke. Iya. Kita mau bikin game walk yang lagi Overwatch berapa tahun yang lalu sih? Overwatch 1 2016 kalau saya Overwatch. 2006, ya 8 tahun yang lalu kan? 2016 itu 8 tahun yang lalu cuy. 8 tahun ya? 16? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 8 tahun. 8 tahun ya. Berarti dia bikin pas Overwatch. Ya basically Kayaknya mau dia bikin nggak Overwatch clone. kayaknya dia nggak berani ya ngeluarin waktu ada Overwatch ya. Ya lu ngeluarin sekarang juga timingnya udah genrenya udah mati cuy. Iya. Udah Masih- basi ya. Udah basi, yang masih Iya, hidup udah itu cuman si itu, siapa? Valorant, Iya, Dan Apex juga udah turun sih. Apex tuh. Tapi kan maksudnya Valorant dan Apex itu bukan tim shooter. Iya, iya. Mereka Lebih ke taktikal. Kalau Valorant kan lebih kayak CS tapi punya Iya. ability. Iya, Kalau apa satu lagi nih? Apex Apex itu lebih ke PUBG. survival kan, PUBG. Iya. Tapi survival. tapi punya ability juga karakter. Iya, basically PUBG dengan ability, yang Iya. satu CS dengan ability kan Iya, gitu kan. ha. Kalau Overwatch dan Conquer kan hitungannya kayak MOBA tapi first person kan Iya. gitu kan. Hitungannya kan gitu. Lu bisa switch karakter, kalau yang lain kan nggak bisa. Iya, benar. Bener kan? Gak tau sih Valorant gue gak main sih, jadi gak tahu. Nggak bisa. Nggak bisa ya? nggak bisa. Ya mungkin gitu. Genrenya beda. Iya, Shooter, genrenya FPS, tapi genrenya beda. Lebih kayak COD kan. Ya Valorant tuh COD, CS. Malah lebih CS malah. COD itu masih Valorant Iya. sama CS. CS kan? Bahkan Benar-benar copy CS itu. gak nge-respawn kan. Enggak. Iya. Kalau COD masih nge-respawn kan Iya, masalahnya COD kan. masih nge-respawn. Itu, nah mereka ngeluarin, ini woke sekali, ini harus didukung. Ada- Main loh, harus main. Ada sampai dimasukin Shihim Iya, di atasnya tuh nama karakter. they them kayak Nam- gitu. Ada yang lucu tuh, nama karakter garis miring undecided, masih Iya. bingung. Kayak Itu sih. Dan tapi ya kalau buat justru gua sih justru buat kita di Indonesia itu kita harus berbangga karena kita itu nggak ada yang begitu-begitu. Kita tuh gender neutral dari awal, cuy. dia udah aja. Dia mau panggil apa dia, gak usah pusing. Iya. Si Mane. Kalau Sunda mah si anjir. Mau apapun gitu kan, lu mau transgender, mau lesbian, mau homo, Tetapnya dia ya. tetap aja si anjir. Si anjing. Kalau udah deket ya, Iya. nggak boleh ya, lu ke bos ngomong gitu nggak boleh ya. Pecat langsung. Ingat konteks ya. Bos lu tuh, bos lu, katanya homoseksual. Si anjir. Oh si anjing itu. Gak boleh. Dilarang, tidak boleh. Mau apapun tetap itu bos lu ya. Ya gitu. Ya gamenya juga jelek kan si Conquest Nah, ini. gamenya pun jelek dan Si review-reviewnya pun paling tingginya tuh 60-an gitu kan. Sisanya kasih 40, 50. dan kayak concurrent playernya cuma 600 kan. Kemarin sempat 96. Ya tuh paling Nggak ada bawahnya yang- kan. Nggak ada yang main. Sedih gak sih? Ya makanya. Kenapa gak ada yang main? Karena ke satu lu harus bayar berapa? $40 ya? $40. 500-an kalau di Steam. Ya 500.000 570. suruh beli. Suruh beli. Meanwhile ya lu kalau mau nyobain ya Overwatch aja lah ya. Overwatch aja. Atau ya Valorant aja. Iya. Atau Ya kalau mau yang mudah, maksudnya kan kalau sekarang kan lu tinggal milih mau apa lu mau main apa nih? Valorant, Overwatch, Apex. Ya. Semuanya gratis. Semuanya gratis cuy. Enggak, gini, semua gratis dan berkualitas. Jangan salah. Iya. Katanya sih ini tuh mode di gamenya cuma 3 katanya. Mapnya tuh cuma 5 apa si Concord tuh. Jadi bener-bener nggak ada isinya katanya. Ya. Terus karakternya tuh Wukong itu si- 4 tahun, ini 8 tahun Iya. developmentnya. Sedih gak sih? ya. Terus katanya karakternya tuh si senjata itu mirip-mirip katanya. Ya maksud gua kurang poles. Iya. Lu kayak Overwatch itu bener-bener kayak wah itu kejayaannya Blizzard zaman Iya, dulu kan. iya. Emang benar-benar keren sih Overwatch mah. Lu tiap kali keluar trailer tuh wow. Iya, anjir, iya. gitu. Tapi ya ujung-ujungnya nggak di develop juga kan kayak anjir terus kayak keluar 2016 sampai 2020 aja timelinenya nggak maju cuy. Iya. Masih oke, calling all Overwatch, masih gue calling all Overwatch. Terus kan soalnya Overwatch tuh juga jatuhnya tuh karena si single playernya dibatalin kan, mode single playernya.
Padahal orang tuh justru Seneng dari game Blizzard tuh ngarep cerita kan. cerita, dan dari trailernya pun ceritanya udah bagus. Iya, makanya pengen Konsep world-nya itu udah luar biasa. Iya, pengen immerse di single player-nya Ya, kan. Ternyata dibatalin. karena kan orang. memang kayak yang beberapa kan kadang mereka suka ngeluarin event itu PvE ya, Iya, player PvE, versus Nah, environment. Ya kayak tower defense lah apa. Iya. Itu tuh bagus gitu. Iya. Ada lore-nya sedikit tuh masuk gitu. Lo Iya. ini pas lagi begini, lo ini pas lagi begitu gitu kan. Hmm. Jadi kita nungguin PvE yang at least single player atau PvE yang Iya, yang ada ceritanya. permanen dan ya ada ceritanya. Karena Story driven gitu. kenapa? Kayak karena itu dari awal launching sampai sekarang Overwatch 2 Gak ada ceritanya. timeline paling baru tuh masih si Winston yang masih pencet tombol Overwatch tuh aktif lagi gitu kan. Iya. Itu awal Overwatch 2 ya. Itu bukan, itu awal Overwatch 1. Overwatch 1 Trailer ya? launching Overwatch 1. Oh. Winstonnya mencet itu calling Overwatch kan. Overwatchnya diaktifin lagi karena istilahnya yang ternyata kan organisasi yang lawannya masih aktif. Jadi dia mencet, oke, kita kumpul lagi yuk. Udah. Iya, ya, justru terus di Overwatch 2 dijanjiin kan ada ceritanya bakal progres, Terus ceritain secara naratif, tapi ternyata dibatalin enggak, modelnya. ya gua enggak ya udahlah ya, Blizzardnya kan lagi kebakaran amburadul nggak jelas banget. Terus sekarang pindah ke Microsoft pun ya dipecatin lagi kan. Ya udahlah. Lu udah nggak punya resource gitu kan. Iya. Dan ya maksudnya kan dulu tuh dijanjiin single player dan ya lu bayar lagi untuk bayar beli lagi. si single playernya. Single player di cancel, ya udahlah gratisin aja lah. Peta baru. Oke, jadi malam. Dan yang seneng multiplayernya pun nggak kenapa berhenti main Overwatch karena jadi berlima. Dan bosen juga lah. Terus katanya sekarang mereka bakal backpedal gitu, pengen jadi 6 lagi. Sebenarnya 5 itu kan gara-gara buat metanya terlalu capek karena dual tank. Iya. Dual tank ya anjir mau sampai kapan? Kapan beresnya? Tank sama tank aja terus maju. Satu mati belakang maju, nungguin yang itu respawn maju deh anjir. Capek sih maksudnya, emang berenam tuh capek. Dan ya feelingnya tuh emang shooter, emang fun, tapi ujung-ujungnya tetap kayak gue yang nggak suka MOBA tuh kompetitif. Iya, kompetitif dan MOBA balik lagi nge-push kan, lu bener-bener majuin. Dan ya yang problem yang gue temuin di MOBA itu ketemu di Overwatch kayak ya lu baru spawn di snipe, baru spawn hidup mati lagi, baru hidup mati lagi. Pakai support, pakai healer, temennya nggak ada yang maju. Ya. Kan gitu ya. Zaman dulu gue pakai Mercy yang masih ulti yang hidupin, udah maju di. Emang berubah ya? Berubah. Jadi apa? Itu gue berhenti gara-gara Mercy. Dulu Mercy itu kan ultinya ngidupin. Apa Heroes Never Die gitu kan, terus hidup. Terus diganti jadi cuman pokoknya di nerf pisan aja, jadi nggak bisa nge-resurrect. Gitu. Soalnya kan ya kalau zaman dulu kan berenam, 5 orang maju ke wipe, Mercy-nya ulti bubar gitu kan. Terlalu imbalance lah. Ya cuma kayak gitu, lu ngidupin terus temennya mati lagi, terus lu mati. Sedih sih. Ya balik lagi Concord lah. Concord ya, itu desain karakternya pun jelek banget. Maksud gua terlalu tidak ada cewek seksi. Iya, nggak ada cewek seksi. Tidak. Tapi yang cantik ada sih. Satu. Menurut gua ya, satu. Cuman ya desainnya aduh. Ada tuh cewek yang black tuh, cuman pakai sweater turtleneck, pakai topi udah. Meanwhile gue sebagai pemain gacha itu nggak, udah aksesorisnya udah nggak terhitung kan. Kalau lu pemain gacha tuh udah kayak, oh ini pakai baju, ini ada gantungan kuncinya, pakai topinya ada gantungan kunci lagi. Iya, ada apalah pakai baju ada pitanya. Ada pitanya kayak, atau apa kalau mau tentara ada. Maksud gue kayak nap kayak gitu apa? Lu lihat karakter paling simple di Overwatch itu mungkin Mei ya. Mei itu kan bener-bener cuman cewek Chinese, cabi, pakai baju jaket tebal, baju anget, udah gitu doang. Iya. Tapi keren. Ada personalitinya gitu kan. Pistolnya unik gitu kan, pistolnya kan bulet-bulet gitu. Ini gue lihat ya, pertama gue lihat di screenshot kan, ini playable karakter apa pas gue cari-cari playable karakter tuh. Jeans coklat, sweater turtleneck abu-abu, pakai topi
topi dikebelakangin, Udah. terus di sini pakai kayak kacamata. Udah aja. What? Itu yang ngedesain siapa? Baru lulus atau gimana? Ngomongin desain, lo main ZZZ nggak sih? Sempat nyobain nggak? Main. Sempat nyobain kan? Nyobain. Sampai bisa gacha kok. Sama NPC-nya aja kalah cuy. Iya makanya. Anjir, lu ngomong gitu ya, ZZZ itu NPC-nya aja kadang top tier desain cuy. Iya. Ada itunya gitu, ada ceritanya gitu. NPC yang ini tuh matanya hitam, kurang tidur gitu, terus kayak low energy. Jauh cuy. Aduh benar-benar sih gue sih melihatnya. Ini hitungannya kayak NPC Genshin dibikin jadi playable karakter ya. Kelasnya udah low tier gitu. Sedih sih. Itu ngeliat robotnya aja kan kayak gitu. Apa? Bahkan coba kayak kenapa nggak bikin keren dikit? Aduh. Itu tuh concurrent playernya aja kalah sama game hentai yang Hitler. Oh iya. Itu ada meme-nya kan. Ada dibandingin lebih parah lagi sama Gollum. Oh iya sama Gollum. Sama Gollum launching tuh 800 pemain kalau nggak salah. Gollum itu masih ada IP Lord of the Ring. Orang yang bener-bener fanatik itu pasti penasaran. Penasaran ya. Kalau ini gamenya busuknya super busuk kayak itu Gollum ya. Kalau yang denger nggak tahu. Ini juga kan nyambungin dikit. Kayaknya emang di Amerika itu mereka mulai mundur deh. Tentang DAI-nya. Tentang agenda-agenda itu. Yeah. Karena gue kemarin baru nonton di YouTube juga. Ternyata si Marvel, at least Marvel, Disney khusus spesifik Marvel ya, katanya tuh udah mencatin yang DAI. Aktivis, direktur-direktur yang aktivis. Si ini karena dia ngelihat dari film-film yang dari Phase 4 itu kan udah mulai masuk agenda kan, terlalu kental dan nggak laku. Siapa tadi lu ngomong? Xbox juga si divisi DAI-nya dibubarin kan. Udah mulai kayak ya lu mau sekarang gini, gue ngerasa ya bahkan di Amerika pun main marketnya tuh sebenarnya nggak peduli sih. Iya emang nggak peduli. Terus masalahnya jeleknya tuh gini, dia terlalu ngedepanin DAI, tapi gamenya tuh jadi jelek gitu. Masalahnya kalau gamenya bagus ya oke lah. Ini masalahnya tuh faktor woke-nya tuh wah kental banget, tapi gamenya sendiri kayak nggak dipikirin gitu. Balik lagi gue ngomong kayak MiHoYo yang woke-nya juga kental banget sebenarnya. Tapi laku-laku aja kan. Ya karena emang gamenya bagus, menarik, desainnya menarik gitu kan. Ceritanya bagus. Ya kayak Overwatch dulu lah, itu kan woke banget bisa dibilang kan. Tapi kan nggak kerasa. Iya, nggak kerasa karena emang gamenya juga keren banget gitu. Ya maksudnya kan mereka pun mengedepankan bukan ini game woke, genrenya party shooter. Mereka kan ya ini game party shooter, ya ada woke-nya sih. Iya. Tapi ya party shooter gitu. Kalau ini kan bener-bener. Bahkan kemarin gue baru lihat ada game satu lagi kan, apa ya? Yang story driven baru keluar juga. Game woke juga. Wah nggak tahu. Kayaknya beritanya ketilep. Apa ya? Kayak itu tuh kayak story driven, tapi lu kayak ada di satu sisi lu kayak si karakter utamanya tuh di mau naik bus, terus yang nyetirnya robot, udah gitu dia kayak ngamuk gitu. Gue nggak mau disetir sama robot, gue mau disetir sama manusia. Terus kayak robotnya, tapi kan kita udah ini sudah terprogram aman, kita lebih aman daripada manusia. Don't touch me, ngomong kayak gitu. Game apa? Nggak tahu, gue kayak cuma ngeliat cutscene ya, terus kayak orang protes kan kayak ini nggak ada rute lain apa, lu harus ngamuk apa gitu kan. Dan ngamuk ya ala aktivis gitu kan. Don't touch me, don't you dare touch me. Itu nggak bisa, itu unskippable. Terus kayak gue nggak mau milih ini gitu. Ini ya gitulah gitu. Basically dia kayak protes gitu. Ini berarti kan malah ngomongnya game woke, malah jadi karikatur orang woke gitu ujung-ujungnya. Wah, gue nggak tahu sih itu. Dan ya kayak dia track Don't Touch Me itu bener-bener kayak triple A atau indie? Kayak indie gitulah. Nggak hafal, gue lupa sih apa namanya. Cuman gitulah. Itulah gue ngerasa kayak orang barat kayak mulai mundur karena itu sih. Kecuali Star Wars, katanya Star Wars masih. Aduh, Star Wars Acolyte untung dibatalin. Aduh, Acolyte gue ngeliat ini apa? Itu parah sih. Itu gue kan tadinya udah menonton ya. Terus diceritain sama teman gue kan gini-gini. Aduh,
itu parah banget. Ya itu terlalu, ya sama kayak gitu kan, terlalu nge-iniin DI-nya. Tapi lu nggak merhatiin lore-nya. Terus kata yang paling bikin turn off buat gue tuh katanya, kalau lu jahat, lightsabernya lama-lama berubah jadi merah. Hah? Oke, tidak. Padahal secara lore itu beda kan. Batu merah itu karena dia pakai yang unpurified kan. Iya. Karena proses yang nge-purified batu itu, proses itu cuman bisa dilakuin sama Jedi kan. Iya. Yang punya fasilitas nge-purify itu Jedi. Mereka tuh kayak ngambil dari batu yang enggak stabil, batu yang sisa-sisa. Karena kan mereka kutip orang jahat lah gitu kan. Makanya gitu. Nah, ini bener-bener kayak. Iya, makanya ini katanya jadi katanya ada adegan. Gue juga gue tahu. Emang ada ya? Ada. Adegan dia ngebunuh siapa terus tiba-tiba berubah jadi merah gitu ya lightsabernya ya. Dan sebenarnya di lore itu ada. Yang jadi merah itu emang ada di lore-nya begitu. Jadi kayak corrupted lah si batunya. Tapi itu pun efeknya tahunan. Oh, enggak langsung. Enggak langsung kayak gue bunuh lu. Langsung berubah merah. Wah, jadi merah gitu. Terus kalau kayak gitu kan harusnya di Star Wars yang ketiga ya. Star Wars episode 3 itu ketika Anakin ngebunuhin anak-anak itu kurang jahat apa ya? Itu kurang jahat apa lagi anjir? Enggak merah, enggak berubah. Itu kan kalau kayak gitu teori gitu kan harusnya begitu di situ. Ketemu si siapa? Obi-Wan. Pas lagi battle itu pedangnya udah jadi merah. Iya, udah merah. Ini enggak. Jadi emang di situ gua emang lore agak aneh karena kan kayak di si siapa itu yang di episode 8, 7, 8, 9 kan si siapa yang pedangnya ada hiltnya itu? Si Kylo Ren aja kan itu pakai batu yang nggak stabil kan, makanya si beamnya aja kan nggak stabil. Nggak stabil dan ada exhaustnya. Pinggirnya itu kan sebenarnya exhaust kan. Iya. Itu masih rada nyambung. Faithful lah sama. Walaupun di terakhir 9 ya. Berarti di 8. Di 8 itu konsep midi-chlorian udah diubah tuh. Ya, udah banyak dirubah. Iya. Itu luar biasa lah, banyak adegan kayak ceweknya kan rambut panjang. Gue mau serius. Lightsaber. jadi rapi jadi pendek. Ini apa anjir? Terus duel lightsaber gitu kan. Ada yang pakai shield. Terus lightsaber gitu. Ditangkis pakai tangan terus anjir ini apa anjir? Lu kayak gitu tangan lu potong cuy. Makanya itu bukan pedang anjir. Iya, tiba-tiba punya force juga itu apa itu? Udah beku tiba-tiba tangannya bisa gerak lagi. Itu tuh di 8 ya? 8. Terus gue ngeliat no. Bukan beku ya? Udah gak ada oksigen nih. Iya kan, udah beku kan, udah mati. Terus dia udah ngebeku gitu kan, tiba-tiba tangannya gitu kan. Maju. Terus narik zat. Hah? Apa ini? Kenapa? Terus kan di akhir, gue inget tuh di akhirnya tuh ada kayak apa ya, pokoknya ada anak kecil bilang, iya. Kalau kamu yakin kamu juga bisa bikin punya force, ya enggak lah, kan harus diukur dulu midi-chloriannya bro. Abis itu latihan baru keluar force-nya. Ya kan emang di episode 8 itu kan sebenarnya prinsipnya kita nggak boleh inklusif. Kita itu semua orang tuh bisa punya force ya, asal yakin. Asal lu midi-chloriannya bagus, terus punya keyakinan yang luar biasa, ya bisa. Makanya kan ada minimal ya kan. Dulu kan midi-chlorian sekian, itu tuh dilatih baru bisa jadi. Ya sekarang kan lu ngomongin sekarang gitu, tiba-tiba sapunya waktu itu kan adegannya dia mau nyapu gitu kan, terus sapunya goyang-goyang. Goyang-goyang. Ya mungkin kebetulan dia midi-chlorian mungkin emang punya potensi. Tinggi, ya, punya tinggi. Terus ya kebetulan dikasih tahu semua orang bisa. Terus ya potensinya bagus ya. Oke lah. Secara lore masih bagus. Masih masuk lah ya kalau dipaksain mah ya. Kalau udah episode 9 kan kayak ketemu Peso di tengah di dalam gurun pasir malah kan. Yang mana sih 9 tuh gue udah ini. 9 tuh ya udah males. 9 kan tiba-tiba udah beres ya. Terus tiba-tiba datang. Somehow Palpatine return. How? Coba somehow-nya dijelaskan. How bangsat anjing. Somehow Palpatine return because we need a villain. Somehow-nya coba dijelaskan kan bener-bener gitu kan.
ketemu Chris di dalam padang, bahkan ketemunya tuh lu kayak yang mana sih adegan kayak gitu? Iya itu kan kelelep di padang pasir. Terus masuk ke gua di bawah padang pasir, terus ketemu ketemu kayak Chris gitu kan. Terus Chrisnya tuh ini kunci untuk kunci lokasi Palpatine ada di mana. Itu yang disamain bentuknya gitu. Itu udah absurd aja. Lu ke puing Death Star kan itu kan. Ke puingnya Death Star, lu angkat masih bisa sama anjir. Pertanyaannya ke satu, pesonya lah itu kan katanya peso ancient. Itu peso dibikin kapan? Berarti kan bukan ancient dong. Itu peso kan dibikin secara modern. Terus lu ngebikin itu, oh ini kurang gini. Oke kita lemparin ke padang pasir, terus gedungnya ambruk ya. Udah gak cocok. Ini gini masih cocok ya. Random bisa anjir itu udah kayak. Itu aduh gua writernya males. Ya anjir. Gak gitu juga anjir. Gue dari awal aja tulisan udah somehow Palpatine tulisan itu apa ini? Terus gue masih ngarep mungkin nanti di film somehow-nya diceritain gimana, somehow-nya enggak anjir. Tiba-tiba dia udah di kursi yang ngambang. Gue tuh masih ngarep kayak di filmnya tuh ternyata yang siapa sih yang botak tuh yang bosnya Kylo Ren yang dulu. Tahu kan? Yeah. Yang pertama ceritanya segede Godzilla, ternyata ketemu orangnya kecil doang, itu proyektor doang. Udah gitu nggak ngapa-ngapain mati. Nah, gue tuh ngarepnya ya ternyata dia anak buahnya sih. Emang ternyata kan ada dijelasin kan dia kayak dibikin cloning sama si Palpatine. Tapi kan nggak cuman lewat doang. Oh ada ininya, ada Rey Ayanaminya gitu kan. Ini agenda woke nih, kalau di Jepang itu yang kayak gitu jadinya Rey Ayanami ya, ditabung itu Ayanami semua gitu kan. Kalau ini yang ditabungnya nggak jelas banget ya, Voldemort ya. Cloningan Voldemort ya. Pas Mandalorian oke sih, tapi kalau ngomongin tapi kan Mandalorian yang belakang juga udah mulai nggak jelas. Iya, yang keempat ya, 3-4 ya, 4 lah. 3 masih keren. Terus pas 4 lanjutin apa pokoknya lagi? Star Wars masih pas udah nonton masih oke lah karena si Mandonya keren, tapi ceritanya udah benar-benar maksa gitu kan. Intinya terlalu disia-siakan nih IP Star Wars. Iya. Gue sebagai penggemar dulu, gue tuh seneng banget sama Star Wars kan. Dulu tuh lu seneng sama Star Wars tuh kayak eksklusif gitu loh. Rasanya tuh dan gue nonton 7 tuh masih keren. Ya, 7 keren. Anjir, nostalgia. Tapi ini plotnya sama, ya udah nggak apa-apa lah. Yang penting masih nostalgia. Nonton yang ke-8 what the fuck anjing apa? Nonton yang ke-9 sama Palpatine itu tahun anjir. Ya, udah kayaknya cukup nih. Udah sejam. Jadi ya intinya di Amerika begitu sih, jadi mulai tone down ya. Tone down lah. Jadi nggak tone deaf staying lah. Ya. Beberapa yang gede udah mulai ngurangin. Yang Snow White juga kan artisnya dipecat. Tapi gue lihat nggak tahu ya, masih sama apa nggak sih Snow White-nya? Gue lihat trailernya kok putih orangnya. Ya di itulah. Diedit lah. Cuman itu si Snow White aja asalnya kan dia masih lanjut kan. Abis ini katanya mau bikin Pirates of Caribbean versi cewek. Tapi terlalu aktivis. Akhirnya dipecat sama Disney katanya gitu. Terlalu ya gitulah, terlalu aktivis banget. Dan ya nggak aneh sih. Ya bagus lah. Ya sebenarnya kalau gue pribadi asal produknya tuh bagus nggak masalah kan ya sebenarnya. Dan ya lu kayak smooth gitu. Smooth. Ya lu selipin dikit oke lah. Iya. Kayak fan service juga atau apalah. Asal emang bagus gitu. Bagus. Oke, nggak apa-apa. Cuman masalahnya entah kenapa jelek-jelek ya. Karena biasanya yang begitu tuh nggak bisa bikin game, nggak bisa bikin film, nggak bisa bikin game. Ya, jadi emang itunya aja gitu ya diliatin. Sedangkan ya pokoknya gue punya nilai, ya gue pokoknya harus bisa menyampaikan nilai itu ke penonton. Padahal itu kan harusnya itu tuh satu part dari film, dari satu bagian besar gitu. Bagian besarnya tuh enggak. Itu bagian kecil lah. Iya, bagian besarnya ini nggak diurus, malah cuma yang kecilnya itu doang gitu ya jadinya diurus tuh. Terlalu ngasih atensinya. Nah mungkin kayak lu konsultasi mungkin kayak ke Sweet Baby Inc atau siapa, kurang menonjol kan kadang kayak gitu kan. Kadang terus penulisnya bingung, aduh gimana lagi tonjolin, kalau ditonjolin kurang signifikan ke dalam plot kayak gitu kan. Cowok gitu ya kali ya.
Ya baik lagi lah kayak si Joko Anwar aja kan waktu itu gue cerita ada di episode berapa itu kan ada yang pasangan homoseksual gak terlalu masalah gitu karena memang ceritanya bagus, diselipinnya rapi dan bukan jadi utamanya dari si cerita itu. Intinya sih begitulah. Sip deh. Sip. Cukup. Jadi terima kasih. Lumayan lah ya panjang soalnya kita libur seminggu. Kita panjang karena emosi juga ya ujung-ujungnya Star Wars. Untung nggak Pokemon. Untung Pokemon belum wow. Belum apa enggak? Enggak lah, janganlah. Kita lihat lah ya. Ya masalahnya beda lah, jangan walk lah. Jangan walk lah. Soalnya masalahnya nanti makin nambah berarti kalau nggak walk aja kayak gitu. Iya makanya. Apa? Maksudnya nggak masuk agenda aja udah kualitasnya udah bottom of the bottom ya. Jadi mending main Concord atau mending main Pokemon terbaru? Mending main Pokemon terbaru sih, main Pokemon kayaknya. Belum ada, berarti batas bawahnya nggak sebatas bawah itu juga ya? Concord kayaknya udah paling parah. Paling batas bawah, sebatas bawahnya. Lu mau menikmati shooternya juga katanya ternyata mau menikmati game mode gamenya ternyata sedikit dan ada di game lain katanya nggak ada ciri khas. Mau menikmati visualnya juga desainnya jelek. Udahlah main game gacha aja lah gitu. Kualitas ada, desain bagus, gameplay oke, cerita bagus, wokeness ada. Udah lengkap lah ya. Pay to win, free. Salah, free to play. Gitu. Oke lah, sip. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Jangan lupa komentar. Jadi stance apa? Ini stance apa nih kalian? Mendukung banget atau yang penting asal ada aja? Ya. Kayak gimana lah tentang DEI ini? DEI itu apa sih? Gue masih penasaran. Diversity, Equity, Inclusivity. Oke. Diversity, Equity, Exclusivity. Ada exclusivity terus ada inclusivity gimana? Itulah. Terima kasih yang sudah mendengarkan nih Bapak Salman, saya Bapak Heri. Kita ketemu minggu depan. Dadah.